Ibu yang bernama Rika Kartika ini tutup usia di umurnya yang 48 tahun dengan meninggalkan 5 orang anak yang masih remaja, bahkan ada juga yang masih SD. Beliau divonis tumor ganas. Pihak keluarga tidak ada yang peduli kepada Bu Rika ini. Oke guys, sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa buat di subscribe, di like, dan diaktifkan tombol loncengnya ya guys. Oke guys, pembahasan kita hari ini terjadi di salah satu kota yang pihak keluarganya tidak mau disebutkan kotanya. Dan ini adalah kisah nyata ya guys. Alright guys, ternyata menjadi seorang istri bukanlah peran yang mudah. Begitu juga sebagai suami, kepala rumah tangga. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, ada kalanya pasangan suami istri perlu meningkatkan rasa cinta, kasih sayang, dan memberi perhatian serta bertanggung jawab. Aku dapat kisah ini karena ada yang mengirimkan email ke aku untuk menceritakan kisah nyata ini. Oke, jangan lama-lama, kita langsung mulai aja ceritanya. Cekidot. Ibu yang bernama Rika Kartika ini lahir pada tahun 1971. Ia merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Ibu Rika memiliki adik laki-laki yang bernama Andi. Dan pada tahun 1989, Ibu Rika melangsungkan pernikahan dengan orang Bandung yang bernama Didin. Hasil dari pernikahan dengan Bapak Didin, Ibu Rika dikaruniai anak yang berinisial E. Tetapi pernikahan mereka tidak begitu berjalan lama karena pada tahun 1992 mereka memutuskan untuk bercerai karena mereka merasa tidak cocok lagi. Dan hasil dari pernikahan mereka berdua itu ternyata hasil dari perjodohan kedua orang tuanya. Dan sementara anaknya yang berinisial E itu diurus oleh kedua orang tuanya Bu Rika. Dan karena terlalu sering diurus oleh kedua orang tuanya Bu Rika, jadi si anak yang berinisial E itu menganggap ibunya Bu Rika ini adalah sebagai ibu kandungnya. Sementara Bu Rika ini tidak dianggap sama sekali sebagai ibu kandungnya. Bu Rika pun merasa sedih karena tidak dianggap ibu kandungnya oleh anaknya sendiri. Lama-lama Bu Rika pun merasa kesepian dan ia memutuskan untuk mencari pasangan hidupnya kembali. Dan Bu Rika pun menemukan jodohnya, yaitu dengan laki-laki yang berinisial L, anak dari seorang perawat di rumah sakit ternama di kota itu. Dan pada tahun 1996 mereka pun melangsungkan pernikahan. Dari hasil pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu yang pertama berjenis kelamin perempuan yang berinisial C, yang kedua dan ketiga berjenis kelamin laki-laki F dan R. Ternyata setelah Pak L ini menikah dengan Bu Rika, Pak L ini menjadi orang yang pemalas karena terlalu sering dimanja oleh ibunya, sering mabuk-mabukan dan pengangguran guys. Dan kedua orang tua Bu Rika menjadi tidak suka kepada Pak L, termasuk juga kepada Bu Rika. Karena menurut pikiran kedua orang tua Bu Rika, mereka berdua hanya menumpang hidup saja selama 15 tahun perjalanan pernikahan mereka. Singkat cerita, lama-lama kedua orang tua Bu Rika itu semakin benci kepada Bu Rika dan suaminya. Karena rasa bencinya itu, keluarga Bu Rika itu selalu menyindir-nyindir Bu Rika dan suaminya, dan mengakibatkan mereka itu bertengkar. Dan Bu Rika itu selalu dimusuhi oleh kedua orang tuanya. Bu Rika merasa tertekan dengan faktor keluarga dan ekonomi. Akhirnya Bu Rika memutuskan untuk pergi ke Arab Saudi. Sesampainya di Arab Saudi, tidak seperti apa yang dibayangkan oleh Bu Rika. Bu Rika di Arab Saudi mendapatkan perlakuan yang tidak sangat menyenangkan. Bu Rika disiksa dengan sangat kejam. Lama-lama Bu Rika pun tidak kuat dengan rasa sakit yang dideritanya. Ia pun kembali pulang ke Indonesia. Sesampainya pulang ke Indonesia, ia pun memutuskan untuk bercerai dengan suaminya, yaitu
berinisial L dan memutuskan untuk berjualan keliling dibantu oleh anaknya yang berinisial C. Nah, Bu Rika selalu merepotkan kedua orang tuanya, jadi Bu Rika tuh selalu dibenci oleh kedua orang tuanya. Bu Rika selalu dimusuhi, dikucilkan, dan tidak pernah dianggap dalam keluarganya. Jadi Bu Rika pun menjadi stres. Aduh, kasihan banget ya kalau jadi Bu Rika. Dan akhirnya Bu Rika memutuskan untuk pergi lagi ke Arab Saudi. Kali ini Bu Rika berharap kalau ke Arab Saudi yang kedua kali ini bisa merubah nasibnya. Namun sesampainya Bu Rika di Arab Saudi, ternyata hal yang sama kembali terjadi. Bu Rika mendapatkan perlakuan yang lebih kejam daripada sebelumnya. Bu Rika sering disiksa, tidak pernah digaji, dan diperlakukan semena-mena. Lama-lama Bu Rika pun tidak kuat, dan akhirnya Bu Rika pun memutuskan untuk kabur dari rumah majikannya. Setelah Bu Rika kabur, ternyata Bu Rika ditangkap oleh pihak berwajib yang sedang berpatroli. Akhirnya Bu Rika pun ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Bu Rika pun mendapatkan hukuman cambuk hingga berbekas di punggungnya. Setelah 2 bulan lamanya, akhirnya Bu Rika mendapatkan bantuan dari Kedutaan Indonesia untuk kembali dipulangkan kepada keluarganya. Sesampainya di Indonesia, Bu Rika pun kembali kepada kedua orang tuanya. Miris sekali ya perjalanan hidupnya Bu Rika. Dan setelah beberapa bulan menganggur, akhirnya Bu Rika pun memutuskan untuk mencari pekerjaan. Dan ia pun bekerja di rumah bibinya dengan upah 40.000 sehari. Bertahun-tahun pun berlalu. Akhirnya Bu Rika pun mendapatkan jodohnya kembali. Ia bertemu dengan laki-laki yang bernama Pak Ohan. Dan akhirnya mereka pun lagi-lagi memutuskan untuk menikah. Dan hasil dari pernikahan mereka berdua, mereka dikaruniai 2 buah hati yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu yang berinisial R dan H. Dan setelah Bu Rika menikah dengan Pak Ohan, akhirnya ekonomi Bu Rika pun membaik. Dan Bu Rika pun memutuskan untuk pergi dari rumah kedua orang tuanya, memutuskan untuk mengontrak. Aduh, alhamdulillah ya, akhirnya Bu Rika pun bisa hidup dengan bahagia. Tidak berselang lama, kebahagiaan itu menjadi kesedihan buat Bu Rika serta kedua anaknya. Ternyata Pak Ohan itu berselingkuh dan meninggalkan kedua anaknya serta Bu Rika. Dan diceraikan sepihak oleh Pak Ohan lewat SMS. Duh, miris sekali ya. Duh, bagaimana ya perasaan Bu Rika? Dan akhirnya Bu Rika pun memutuskan untuk pulang lagi ke rumah kedua orang tuanya Bu Rika. Walaupun kedua orang tuanya Bu Rika sangat membenci Bu Rika, tetapi mereka masih mau menerima Bu Rika. Tapi mereka itu tidak mau menegur Bu Rika. Lagi-lagi Bu Rika tidak dianggap. Aduh, kasihan banget ya Bu Rika ini. Bagaimana kalau kalian di posisi Bu Rika? Pasti kalian tidak bakalan kuat ya. Berbulan-bulan pun berlalu. Bu Rika merasa kebingungan untuk membiayai anak-anaknya, karena dari mantan-mantan suaminya tidak ada satupun yang mau membiayai anak-anaknya. Dan pada akhirnya ada yang mau mengajak Bu Rika ini menikah, namun tidak disetujui oleh keluarganya, karena dengan alasan si laki-laki itu pekerjaannya hanya sebagai tukang penjual sendal. Namun Bu Rika ini tetap bersikukuh ingin menikah dengan laki-laki itu yang bernama Junet. Akhirnya Pak Junet dan Bu Rika itu memutuskan untuk menikah. Apapun keputusan Bu Rika selalu salah di mata keluarganya karena terlanjur benci. Anak dari hasil pernikahan Pak Didin dan Bu Rika yang berinisial E turut membenci ibunya tanpa tahu sebabnya. Dan Bu Rika pun menjadi sangat kesal dan melampiaskannya kepada anak-anaknya yang masih kecil, yaitu H. Anaknya selalu dipukuli, dimarahin, karena Bu Rika tuh merasa sangat kesal. Selang 1 tahun, Bu Rika mendapatkan musibah bahwa anaknya yang paling kecil itu meninggal dunia. Dan tidak dijelaskan bagaimana anaknya itu meninggal dunia. Dan Bu Rika pun merasa terpuruk, depresi, dan sangat sedih. Tapi keluarganya tidak ada yang peduli.
Burika pun sangat depresi. Dan selang beberapa bulan setelah anaknya Burika ini meninggal, Burika pun bercerai dengan Pak Junet. Bercerai lagi. Aduh, kasihan banget kalau jadi Burika aku. Kemudian Burika pun melanjutkan hidupnya dengan anak hasil dari pernikahan Pak Ohan yang berinisial R. Setelah Burika ditinggal pergi oleh anaknya yang berinisial H, Burika ini menjadi orang yang pendiam, selalu murung, dan sakit-sakitan. Lagi-lagi keluarganya tidak ada yang peduli kepada Burika. Alih-alih keluarganya memberi semangat, mereka malah semakin memojokkan Burika. Selama hidupnya, Burika ini selalu memendam rasa sakitnya sendirian hingga dia kurus. Tidak ada yang tahu keluarganya bahwa Burika ini sakit. Kalaupun tahu, mereka tidak akan peduli. Suatu hari, Burika ini mengajak anaknya yang masih kecil yang berinisial R untuk pergi ke rumah sakit dan tidak diberitahukan oleh keluarganya karena dalam pikiran Burika, keluarganya tidak akan peduli. Sesampainya Burika ini ke rumah sakit, Burika ini dicek oleh dokter. Ternyata Burika ini mengidap tumor ganas. Seketika Burika pun terkejut. Burika tidak menyangka dia mengidap penyakit yang sangat berbahaya. Lalu Burika pun menangis sejadi-jadinya. Dan beberapa saat Burika pun memutuskan untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya. Sesampainya pulang ke rumah, Burika ini tidak menceritakan apa-apa kepada keluarganya. Tapi tiba-tiba Burika ini pingsan dan keluarganya pun sangat kaget. Mengapa Burika ini pingsan? Lalu mereka pun melarikan Burika itu ke rumah sakit. Sesampainya Burika ke rumah sakit, belum masuk ruangan, masih di IGD, dokter pun menyatakan Burika ini meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Duh, kasihan banget ya. Dan keluarganya pun menangis histeris, menyesal karena selama hidupnya Burika ini selalu disia-siakan. Padahal Burika ini selalu ingin menjadi terbaik di keluarganya. Tapi keluarganya selalu tidak menganggap Burika, selalu tidak memperdulikan Burika. Andai saja waktu Burika masih hidup, keluarganya memberi dukungan kepada Burika, mungkin Burika saat ini masih bisa bertahan untuk hidup. Ibu yang bernama Rika Kartika ini tutup usia di umur 48 tahun dengan meninggalkan 5 orang anak yang masih remaja, bahkan ada juga yang masih SD. Beliau ini meninggal dunia karena mengidap tumor ganas, tetapi keluarganya tidak ada yang peduli. Ketika Burika meninggal dunia, barulah keluarganya menyesal. Namun nasi sudah menjadi bubur, Burika sudah tidak ada. Mengapa Tuhan menciptakan penyesalan? Agar manusia tahu bahwa tidak semua hal bisa terulang kembali, maka hargailah selagi masih ada. Guys, kita ambil pembelajaran dari kisah Burika ini. Kita harus saling memaafkan, saling mensupport, bahkan saling tolong-menolong, ya guys. Demikianlah kisah Burika yang tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Kita ambil saja hikmahnya dari kisah Burika ini. Oke guys, buat kalian yang punya kisah menarik, boleh kirimkan ke email aku ya. Nanti aku akan cantumkan emailnya di kolom deskripsi ya guys. Oke, itu saja pembahasan kisah hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan diaktifkan tombol loncengnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.